moments later. Selamat malam pemirsa. Selamat malam para pecinta sepak bola di seluruh tanah air. Kita bertemu lagi di pertandingan internasional yang sangat dinantikan antara timnas Indonesia melawan sang juara dunia, yaitu Argentina. Oke, baik. Kita langsung di pertandingan saja, di mana Argentina langsung mengambil alih pertandingan sejak menit awal. Lihatlah bagaimana Messi bergerak lincah di sayap kanan, melewati dua pemain Indonesia sebelum memberikan umpan sila yang sangat berbahaya. Beruntung bek Indonesia mampu melawan bola tersebut. Indonesia tidak gentar serangan balik cepat timnas Garuda. Witan Sulaiman meleset dari sisi kiri dan memberikan umpan terobosan pada Marcelo Ferdinand, yang sayangnya masih bola di tepi si kiper Argentina. Oh, hampir saja pemirsa, tendangan terjauh dari pertama arah nyaris membuat kejutan di menit ke-15. Bola menyambar tiang gawang Argentina. Emiliano Martinez tampak terkejut dengan percobaan berani dari bek kiri Indonesia tersebut. Di sisi lain, Julian Alvarez terus memberikan ancaman dengan rekan-rekan yang sangat sulit diprediksi, memaksa Sandy Valles dan Jordi Amat bekerja ekstra keras di lini pertahanan di Indonesia. Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Sundulan keras dari Lautaro Martinez berhasil ditepis ke sudut lapangan. Kiper Indonesia ini menunjukkan kualitas kelas dunia pada menit ke-28. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia yang mampu memberikan perlawanan terhadap tim juara dunia, yaitu Argentina. Meski Argentina mendominasi penguasaan bola, timnas Garuda tidak memberikan mereka bermain dengan nyaman. Babak pertama berakhir tanpa gol, hasil yang sangat membanggakan untuk skuad Sintayong. Mari kita lihat apakah Indonesia bisa terus mempertahankan performa mesennya di babak kedua. Yang kembali lagi bersama saya Alkunus Cariandarun, yang sepertinya berita-berita terkini yang teraktual. Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak potensi wisata yang memiliki banyak terakpose. Salah satu bentang alam yang layak dikunjungi adalah Danau Rana Mese di Desa Gololoni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Danau Rana Mese terletak di sekitar 25 km dari Ruteng, Flores. Kawasan ini menawarkan pesona alam dan asri yang menakjubkan, terutama bagi para pengunjung yang mencari ketenangan. Dan seluas sekitar 5 hektar, kedalaman 43 meter, di bak surga tersembunyi di tengah hutan yang berlokasi pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Danau ini berbentuk dari letusan hebat Gunung Ranaka sekitar 400 tahun yang lalu, yang menyebabkan kawah di gunung tersebut tertutup air dan membentuk danau dengan tepi yang curam. Danau Rana Mese. Warga setempat kerap mengaitkan Danau Rana Mese dengan legenda Empo Mese, seorang pemburu yang menemukan cincin emas di tengah lembah. Ketika dia berusaha mendapatkan cincin itu, air mulai mengalir dan membesar hingga airnya danau membentuk. Danau Rana Mese diapiti oleh dua gunung tertinggi di Manggarai Timur, yakni Gunung Mandosavu yaitu 2.400 mdpl dan Gunung Ranaka 2.140 mdpl. Danau ini menawarkan suasana yang tenang dan jauh dari kebisingan kota. Kawasan ini dikelilingi oleh hutan tropis yang hijau dan rimbun, sehingga pengunjung dapat menghirup udara yang segar. Kawasan Danau Rana Mese adalah rumah bagi beragam flora dan fauna. Di dalam kawasan ini terdapat sekitar 200 Kawasan Danau Rana Mese adalah rumah bagi beragam flora dan fauna. Di dalam kawasan ini terdapat sekitar 250 spesies burung, termasuk beberapa burung endemik seperti burung samyong dan burung kipasan Flores. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan spesies ikan, mamalia, dan tanaman tropis. Pengunjung dapat menikmati kicauan merdu burung-burung khas daerah ini, seperti burung samyong.
dan berbagai jenis burung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, mewakili pertemuan kita pada pagi hari ini, kita panjatkan puji syukur atas segala berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari ini tanggal 2 Mei 2025, di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional merupakan hal terpenting dalam bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan kesepakatan. Yang kedua, pendidikan merupakan harga diri bangsa. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang disegani adalah bangsa yang peduli dengan pendidikan. Saya, sebagai pembawa acara, akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan menyampaikan berbagai acara. Yang pertama, pembukaan dari kepala sekolah. Yang kedua, dari ketua yayasan. Yang ketiga, upacara. Yang keempat, doa. Yang kelima, penutup. Halo guys, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini aktivitasnya lancar ya. Kembali lagi bersama saya Alkunus Charlie Darung, yang pastinya bakalan update berita-berita terkini yang terkait dengan masalah-masalah yang fakta. Nah, di sini bakalan nemenin kalian mulai dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Oh iya, sebelum aku putarin lagu-lagu yang hits di Samariva, aku mau kasih tahu tentang info darurat narkoba di masa kini. Duh, seberapa daruratnya sih? Dan banyak sih, sampai-sampai bisa ngilang nyawa orang loh. Ngeri banget kan? Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat jauhi narkoba. BTW, apa sih maknanya? Akhir-akhir ini, berita media cetak maupun medsos banyak dihebohkan berita tentang narkoba. Dan udah benar, jadi ancaman buat kita guys. Bayangkan, ternyata di Indonesia 7 juta jiwa orang yang memakai narkoba. Mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Bisa jadi hancur Indonesia nih. Kita sebagai generasi muda harus berkualitas, terutama untuk kita anak-anak Madiva harus bersih dari narkoba. Oke pemirsa, kembali lagi. Terima kasih. Pengumuman informasikan para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Lion Air MD-90 dengan tujuan Makassar. Penerbangan ke Makassar akan kita tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam 20 menit. Dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan air laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Lion Air ini adalah tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan kursi dan mengunci jendela yang masih dibuka. Atas Lion Air dan Kapten Anton dan seluruh awak pesawat yang bertugas, saya ucapkan terima kasih.